Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NPM 2414071010 dari kelas TEPA Angkatan 2024. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul motor bakar 4 tak bensin dan 4 tak diesel. Jadi sebelum masuk ke motor bakar 4 tak bensin dan 4 tak diesel, kita harus tahu nih apa itu motor bakar. Jadi, motor bakar adalah mesin yang mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran di dalam silinder. Nah, kalau kenapa disebut 4 tak? Karena pada satu siklus kerja dari sebuah motor bakar itu terdiri dari 4 langkah piston atau setara dengan 2 putaran Porsche engkol. Dan langkah itu ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Dan biasanya motor 4 tak ini banyak digunakan pada mobil, motor, traktor, dan mesin pertanian. Lalu selanjutnya itu ada langkah kerja motor bakar. Nah, langkah kerja dari motor bakar 4 tak ini ada 4, yaitu ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan juga langkah buang. Yang pertama itu adalah langkah hisap. Langkah hisap itu terjadi ketika katup masuk terbuka dan piston bergerak ke bawah menghisap bahan bakar. Jadi piston itu dari titik mati atas, dia turun bergerak ke bawah menuju titik mati bawah. Nah, dia itu sambil menghisap bahan bakar ya teman-teman. Bahan bakar ini bahan bakar dan juga udara. Lalu kemudian langkah yang kedua itu ada langkah kompresi, yaitu di mana katup tertutup dan piston naik sehingga campuran bahan bakar udara dan bahan bakar ini akan dikompresi. Piston itu akan naik dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas, sehingga udara dan bahan bakar ini akan dikompresi. Kemudian langkah ketiga yaitu langkah campuran dari bahan bakar dan udara ini terbakar oleh busi atau diesel. Nah, kemudian gas hasil pembakaran ini menekan piston ke bawah sehingga menghasilkan tenaga. Jadi tadi kan piston dia bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Kemudian dari titik mati atas itu piston akan bergerak menuju titik mati bawah sehingga dia menghasilkan tenaga. Kemudian langkah yang terakhir yaitu langkah buang, yaitu katup buang terbuka sehingga kemudian piston naik dan gas sisa dikeluarkan. Jadi piston itu dari titik mati bawah, tadi kan dia udah ke bawah nih, ke titik mati bawah. Nah, dia dari titik mati bawah kemudian naik lagi ke atas untuk mendorong gas sisa hasil pembakaran ini dikeluarkan. Kemudian ada motor bakar 4 tak bensin. Nah, ciri-ciri motor bakar 4 tak bensin ini dia itu menggunakan bensin dan juga busi untuk melakukan pembakaran. Jadi busi ini berfungsi untuk membersihkan bunga api untuk meledakkan campuran udara dan juga bahan bakar. Kemudian campuran udara dan bahan bakar ini dibuat di karburator atau injektor. Setelah itu, 4 tak bensin ini memiliki suara yang lebih halus dan cocok untuk kendaraan ringan. Contohnya motor. Kemudian ada komponen utama dari motor 4 tak. Yang pertama ada silinder. Silinder ini berfungsi sebagai ruang bakar dan juga tempat piston bergerak naik turun.
Kemudian ada piston. Piston ini adalah komponen yang bergerak naik turun di dalam silinder. Lalu ada katup masuk. Katup masuk ini berfungsi untuk memasukkan campuran udara dan juga bahan bakar. Kemudian ada katup keluar. Katup keluar ini berfungsi untuk mengeluarkan gas sisa hasil pembakaran. Kemudian ada busi. Busi ini berfungsi untuk memercikkan bunga api yang digunakan untuk membakar campuran udara dan juga bahan bakar. Kemudian ada sistem pendingin. Sistem pendingin ini berfungsi agar mesin ini tidak overheat saat melakukan pembakaran. Kemudian ada motor bakar 4 tak diesel. Nah, kalau motor bakar 4 tak diesel ini, dia itu menggunakan solar, tidak menggunakan bensin. Kemudian, udara dikompresi sampai panas lalu bahan bakar disemprotkan oleh injektor. Jadi, motor diesel ini, dia menggunakan udara yang dikompresi hingga suhu tertentu, sehingga dia dapat di suhu tertentu, kemudian disemprotkan bahan bakar yang berupa solar oleh injektor, sehingga akan terjadi pembakaran atau ledakan di dalam silinder. Lalu 4 tak diesel ini dia memiliki torsi yang lebih besar, efisiensinya lebih tinggi, tetapi suaranya dia lebih keras. Kalau yang bensin tadi kan suaranya lebih halus. Kemudian ada komponen utama dari 4 tak diesel. Yang pertama ada silinder. Silinder ini berfungsi sebagai ruang bakar dan juga tempat piston bergerak naik turun. Kemudian ada piston, yaitu komponen yang bergerak naik turun. Kemudian ada katup. Katup ini untuk memasukkan udara. Kemudian ada injektor. Injektor ini untuk menyemprotkan bahan bakar solar. Kemudian ada pompa bahan bakar dan juga sistem pendingin yang berfungsi agar mesin ini tidak overheat. Kemudian ada perbandingan dari motor bakar bensin dan diesel. Yang pertama dari segi pengapian. Kalau bensin ini dia itu pakai busi ya, teman-teman. Jadi untuk membakar itu dia memerlukan percikan bunga api dari busi. Kemudian kalau dari diesel ini dia itu cuman mengkompresi udara kemudian disemprotkan bahan bakar. Jadi udara dikompresi dengan suhu tertentu dan disemprotkan dengan bahan bakar sehingga terjadi ledakan. Kemudian untuk efisiensinya, kalau motor bensin ini dia memiliki efisiensi yang sedang. Sedangkan kalau diesel dia memiliki efisiensi yang tinggi. Kemudian kalau untuk torsi, bensin ini memiliki torsi yang lebih kecil, sedangkan diesel ini memiliki torsi yang lebih besar. Jadi kalau untuk torsi lebih besar diesel. Kemudian untuk suara, bensin ini memiliki suara yang lebih halus, sedangkan kalau diesel ini memiliki suara yang lebih kasar. Kemudian ada contoh perhitungan rasio kompresi. Jika diketahui volume silinder 500 cc dan volume ruang bakar 50 cc, tentukan besar rasio kompresinya. Jadi kita tulis dulu rumus dari rasio kompresi. Itu ada CR sama dengan VT ditambah VC dibagi dengan VC. Jadi VT itu adalah volume silinder, di mana di sini diketahui bahwa volume silinder adalah 500 cc. Kemudian ada VC ini adalah volume ruang bakar 50 yang dimana diketahui di sini ada 50 cc. Kemudian kita masukkan saja. Tadi kan rumusnya
CR sama dengan VT ditambah VC dibagi VC. Jadi kita masukkan VT-nya 500 ditambah VC-nya 50 dibagi dengan 50. Jadi rasio kompresinya 550 dibagi dengan 50. Dan hasilnya adalah 11:1. Jadi rasio dalam soal ini diketahui sebesar 11:1. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari motor bakar 4 tak bensin ini yang pertama adalah suara mesin lebih halus dan getaran lebih rendah. Kalau motor 4 tak ini dia itu lebih hemat bahan bakar karena efisiensi thermal yang tinggi. Kemudian pada kelebihan lagi pada motor 4 tak bensin itu ada akselerasi lebih responsif dan lincah terutama pada putaran tinggi. Sedangkan pada motor diesel kelebihannya itu torsinya lebih besar pada putaran mesin rendah, sehingga sangat baik untuk membawa beban berat dan tanjakan. Karena biasanya motor diesel ini digunakan pada traktor, bis, ataupun truk. Kemudian dari segi perawatan itu mesin bensin itu perawatannya lebih mudah dan juga biaya suku cadangnya itu relatif lebih terjangkau. Kan kalau untuk motor diesel itu kelebihannya itu tahan terhadap banjir karena komponen kelistrikan lebih sedikit. Kemudian ada kekurangan dari motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama kekurangannya yaitu motor bakar 4 tak bensin ini dia kurang irit bahan bakar dibanding dengan diesel. Terus kalau diesel tadi kan hemat bahan bakar ya teman-teman. Terus kalau kekurangan dari motor diesel ini akselerasi pada putaran tinggi itu kurang maksimal. Dia maksimalnya itu pada putaran mesin rendah. Kalau pada putaran mesin tinggi itu akselerasinya lebih tinggi pada motor bensin. Kemudian motor bakar 4 tak bensin ini dia itu rentan terhadap masalah jika menggunakan bahan bakar dengan oktan yang tidak sesuai. Lalu kalau untuk motor diesel itu kekurangannya biaya perawatan dan suku cadang lebih mahal. Kalau pada mesin bensin tadi kan dia lebih mudah dan juga relatif terjangkau karena ya. Terus kekurangannya pada motor bensin itu dia lebih rentan terhadap kerusakan akibat terendam air atau banjir karena memiliki komponen kelistrikan yang banyak. Kalau yang diesel tadi kan dia tahan air, tahan banjir karena dia memiliki komponen kelistrikan yang lebih sedikit dibandingkan dengan motor 4 tak bensin. Kemudian kekurangan yang terakhir itu berat mesin lebih besar karena memiliki struktur yang lebih kokoh. Kenapa memiliki mesin yang lebih besar dan berat? Karena kan tadi di sini disebutkan bahwa sangat baik untuk membawa beban berat dan tanjakan. Jadi otomatis mesinnya itu harus lebih besar, berat, dan juga kokoh. Nah, kalau udah besar pasti berat dong. Jadi ini kekurangannya. Kemudian ini ada mesin 4 tak, motor bakar 4 tak nih. Dia ada angka buang, angka hisap, angka kompresi, angka usaha, langkah buang. Nah, itu dia teman-teman. Nah, sekian pemaparan materi motor 4 tak bensin dan diesel dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Fatima Zara
dengan NPM 2414071010 dari kelas TEPA angkatan 2024. Di sini saya akan membawakan materi tentang motor bakar 2 tak bensin. Melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu motor bakar 4 tak bensin dan juga diesel. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi, motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran yang dalam menyelesaikan satu siklus kerja dalam 2 langkah piston atau 1 putaran poros engkol. Nah, kalau motor 4 tak kemarin itu kan dia satu siklus kerja itu menggunakan 2 putaran poros engkol. Nah, kalau motor bakar 2 tak ini dia 1 putaran poros engkol aja. Nah, proses pembakaran ini terjadi setiap 1 putaran poros engkol, sehingga tenaga yang dihasilkan lebih sering dibandingkan 4 tak. Jadi, kalau 4 tak kan 2 putaran poros engkol, sedangkan motor bakar yang 2 tak itu cuma 1 putaran poros engkol. Jadi, kalau satu siklus kerja motor bakar 4 tak, itu dalam motor bakar 2 tak itu menghasilkan 2 tenaga. Dan kalau motor bakar 4 tak itu kan cuma 1 tenaga. Nah, biasanya motor bakar 2 tak ini itu banyak digunakan pada motor kecil seperti motor mesin potong rumput dan juga peralatan ringan. Dan selanjutnya yaitu ada prinsip kerja dari motor bakar 2 tak. Yang pertama itu ada langkah kompresi dan juga langkah hisap. Ini adalah langkah pertama. Nah, langkah pertama ini di mana piston naik sehingga campuran udara dan juga bahan bakar dikompresi di ruang bakar. Jadi, piston ini dari titik mati bawah naik menuju titik mati atas untuk mengkompresi campuran udara dan juga bahan bakar di ruang bakar. Nah, di bawah piston ini itu ada ruang engkol yang digunakan untuk menghisap campuran baru dari karburator. Kemudian ada langkah usaha dan juga langkah buang. Ini adalah langkah kedua, yang dimana piston turun akibat ledakan sehingga gas sisa dibuang melalui port buang. Jadi piston ini dari titik mati atas itu dia turun menuju titik mati bawah akibat ledakan yang dihasilkan pada langkah pertama tadi yang dikompresi di ruang bakar ini. Kemudian campuran udara dari ruang engkol masuk ke silinder menggantikan gas baru, gas sisa. Jadi ini kan dia turun akibat ledakan. Kemudian dia juga membuang. Nah, kemudian dia juga akan membuang port gas sisa pembuangan. Setelah itu juga dia akan menggantikan dengan gas baru di dalam silinder. Kemudian ada komponen utama dari motor bakar 2 tak. Komponennya ini hampir sama kayak yang motor bakar 4 tak, cuma ada beberapa yang beda ini. Ada piston dan ring, ini digunakan untuk menahan tekanan dan memanfaatkan campuran. Kemudian ada poros engkol, dia itu berfungsi untuk mengubah gerak bolak-balik menjadi gerakan putar. Kemudian ada karburator. Karburator ini digunakan untuk mencampur udara dan juga bahan bakar. Kemudian ada busi. Busi ini digunakan untuk menyalakan campuran udara dan juga bahan bakar. Jadi busi ini berfungsi untuk memercikan api yang akan digunakan untuk meledakkan campuran udara dan juga bahan bakar. Kemudian ada saluran masuk, saluran buang, dan juga bilas atau transfer port yang berfungsi untuk mengatur aliran bahan bakar dan juga gas buang. Kemudian ada
ruang engkol. Nah, ruang engkol ini berfungsi sebagai ruang hisap dan juga kompresi awal. Kemudian ada ciri-ciri dari motor bakar 2 tak. Yang pertama adalah motor bakar 2 tak ini tidak mempunyai katup masuk dan katup buang. Dia hanya mempunyai lubang bilas dan juga lubang buang. Jadi dia nggak punya katup masuk dan katup buang. Dia cuma punya lubang bilas dan juga lubang buang. Lubang buang ini digunakan untuk membuang hasil sisa pembakaran. Kemudian setiap putaran menghasilkan tenaga dan juga torsi tenaga lebih besar, tetapi dia boros bahan bakar dan juga memiliki polusi yang tinggi. Kenapa dia boros bahan bakar? Karena saat dia membuang gas hasil sisa pembakaran, ada beberapa campuran dari bahan bakar dan juga udara yang ikut terbuang keluar. Jadi itu yang membuat motor bakar 2 tak ini menjadi lebih boros. Kemudian di sini ada kekurangan dan juga kelebihan. Kelebihan dari motor bakar 2 tak ini yang pertama adalah memiliki tenaga yang lebih besar dibandingkan motor 4 tak dengan kapasitas yang sama. Karena kan kalau motor 4 tak tadi kan dia dua putaran power ankle ya, dia cuma menghasilkan satu usaha pada 2 putaran power ankle. Sedangkan kalau motor bakar 2 tak ini, dia kalau dalam 2 putaran power ankle dia akan menghasilkan 2 usaha, sehingga dia memiliki tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan motor 4 tak. Kemudian putaran mesin lebih cepat karena dalam satu siklus kerja motor 2 tak ini hanya memerlukan satu putaran force ankle. Sedangkan kalau dalam motor 4 tak itu, dalam satu siklus kerja dia memerlukan 2 putaran force ankle. Kemudian motor 2 tak ini memiliki desain yang sederhana dan juga ringan. Namun, selain kelebihan, motor 2 tak ini mempunyai kekurangan. Yang pertama itu ada dia itu boros bahan bakar karena kan pada saat dia membuang gas hasil sisa pembakaran ada campuran bahan bakar dan udara juga yang ikut terbuang. Kan dia waktu dia mengeluarkan gas sisa pembakaran, dia juga ikut memasukkan campuran dari bahan bakar dan udara dan itu ikut terbuang pada saat membuang gas hasil pembakaran. Juga motor 2 tak ini memiliki polusi yang lebih tinggi karena dia tadi kan mengeluarkan gas sisa hasil pembakarannya kan juga dia mengeluarkan campuran dari udara dan bahan bakar sehingga dia menghasilkan asap yang lebih tinggi. Kemudian motor 2 tak ini umur mesinnya dia lebih pendek karena pelumasannya tidak stabil. Kemudian di sini ada contoh perhitungan. Contoh perhitungannya itu di sini ada soal sebuah motor 2 tak dan 4 tak sama-sama berputar pada 2500 rpm. Hitung berapa kali setiap motor menghasilkan tenaga per menit. Yang pertama, tenaga per menit itu rumusnya N besar per N kecil. N besar ini adalah jumlah putaran per menit dan juga N kecil ini jumlah putaran force ankle untuk satu siklus. Nah, kalau untuk 4 tak ini kan dalam satu siklus dia memerlukan 2 putaran force ankle, sedangkan pada 2 tak ini dia memerlukan satu putaran force ankle. Makanya 2 tak ini memiliki 2 dan 4 tak ini ada 2 dan 2 tak ini ada 1. Nah, untuk motor 4 tak itu 2500 dibagi 2 karena dia memiliki 2 putaran force ankle sehingga dia menghasilkan 1250 kali tenaga per menit. Sedangkan pada motor 2 tak ini 2500 dibagi maaf, ini salah. Ini harusnya dibagi 1 ya. Karena kan 2 tak ini tadi cuman
membutuhkan satu putaran poros engkol dalam satu siklus. Sehingga ini 2500 dibagi 1. Sehingga hasilnya 2500 kali tenaga per menit. Nah, dari sini terbukti bahwa motor 2 tak ini menghasilkan tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan motor 4 tak. Kemudian ada aplikasi dari motor bakar 2 tak. Yang pertama itu biasanya motor bakar 2 tak ini digunakan pada alat pertanian yang ringan seperti mesin potong rumput, sprayer, pompa portable, dan sebagainya. Kemudian kalau untuk kendaraan, biasanya motor 2 tak ini diaplikasikan pada motor bebek lama, motor trail, dan juga skuter. Kemudian kalau untuk industri, biasanya motor bakar 2 tak ini dia akan digunakan pada generator kecil dan juga peralatan konstruksi yang ringan. Kalau yang berat biasanya dia pakai yang 4 tak atau enggak pakai diesel. Kemudian kesimpulan materi ini adalah motor 2 tak menyelesaikan satu siklus hanya dalam 2 langkah piston atau satu putaran poros engkol. Kemudian motor bakar 2 tak ini menghasilkan tenaga yang lebih cepat tetapi konsumsi bahan bakarnya lebih boros. Karena tadi kan saat dia mengeluarkan gas hasil sisa pembakaran juga ada beberapa campuran dari bahan bakar dan juga udara yang juga ikut terbuang keluar. Kemudian cocok untuk aplikasi ringan dan juga alat pertanian portable. Ini kan udah ada contohnya nih. Ada contohnya tadi kayak mesin potong rumput, terus sprayer, pompa portable. Kemudian proses kerjanya itu lebih sederhana, tetapi efisiensinya lebih rendah dibanding 4 tak. Nah, ini ada gambaran dari mesin 2 tak. Nih, dia mengkompresi, mengeluarkan ini sekaligus memasukkan komponen bahan bakar. Nah, jadi dia terbuang tuh. Makanya dia lebih boros dibandingkan dengan motor bakar 4 tak nih. Cia. Sudah. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye-bye. Ini semuanya, kembali lagi bersama saya, Fatima Zahra, dengan NPM 2414071010 dari kelas TEP A Angkatan 2024. Nah, menyambung dari materi sebelumnya, setelah motor bakar 4 tak, lalu ada motor bakar 2 tak, lalu kemudian di sini saya akan membawakan materi tentang penyaluran bahan bakar. Nah, kita langsung saja. Nah, sistem penyaluran bahan bakar berfungsi untuk menyediakan campuran udara dan bahan bakar yang tepat ke ruang bakar. Tujuan dari sistem ini adalah agar pembakaran terjadi efisien, stabil, dan menghasilkan tenaga yang optimal. Nah, sistem penyaluran ini berbeda antara mesin bensin dan juga diesel, tergantung dari jenis bahan bakar dan metode pembakarannya. Kemudian lanjut saja. Nah, ini sistem penyaluran bahan bakar bensin. Yang pertama itu ada sistem karburator atau konvensional, yang dimana itu campuran udara dan bensin dibuat secara mekanis oleh karburator. Jadi dia itu dicampur dulu di dalam karburator. Jadi campuran udara dan juga bahan bakar itu dia akan dicampur terlebih dahulu di dalam karburator, baru dia akan masuk ke dalam ruang bakar. Mengandalkan kevakuman hisap piston untuk menarik bahan bakar.
Jadi ini maksudnya itu yang piston dia bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah, sehingga dia akan menarik bahan bakar campuran dari udara dan juga bahan bakar tersebut. Kemudian ada sistem injeksi atau modern, yaitu adalah bahan bakar disemprotkan langsung oleh injektor elektrik. Kemudian dia dikendalikan oleh ECU atau Electronic Control Unit agar perbandingan udara bahan bakar selalu optimal. Kemudian ada komponen dari sistem karburator ini, itu memiliki komponen utama. Yang pertama adalah tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar ini digunakan untuk menyimpan bensin atau bahan bakar. Kemudian ada pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar ini digunakan untuk menyalurkan bensin ke karburator untuk dicampur ke dalam udara. Dan karburator ini, kemudian ada karburator yang berfungsi sebagai tempat mencampur udara dan juga bahan bakar. Tadi kan dari pompa bahan bakar, bensin ini disalurkan ke karburator, dan karburator ini dia akan mencampur antara udara dan juga bahan bakar. Kemudian ada throttle valve yang berfungsi untuk mengatur banyaknya udara yang masuk. Jadi udara yang masuk ini nggak boleh kebanyakan dan juga nggak boleh kurang. Lalu ada venturi. Venturi ini berfungsi untuk meningkatkan kecepatan udara untuk menarik bahan bakar. Kemudian ada saluran intake yang berfungsi untuk menyalurkan campuran dari udara dan juga bahan bakar tersebut, campuran udara dan bahan bakar tadi ke dalam ruang bakar untuk dikompresi. Nah, di sini ada cara kerja dari sistem karburator. Yang pertama yaitu udara masuk ke venturi dengan kecepatannya meningkat sehingga tekanannya menurun. Jadi kan ini tadi venturi mengatur kecepatan udara yang menarik bahan bakar, tetapi tekanannya turun. Lalu langkah selanjutnya itu ada perbedaan tekanan yang menarik bensin dari nozzle keluar ke aliran udara. Kemudian ada langkah selanjutnya yaitu campuran udara dan bensin dikontrol oleh katup throttle ini, mengatur banyaknya udara yang masuk nih tadi. Kemudian campuran tersebut akan masuk ke dalam silinder dan dibakar oleh busi yang akan menghasilkan percikan bunga api untuk mengkompresi campuran udara dan juga bahan bakar. Kemudian di sini ada sistem injeksi bensin. Yang pertama ada komponen utama. Dari komponen utama dari sistem injeksi bensin ini, yang pertama ada tangki bahan bakar yang tadi digunakan untuk menyimpan bahan bakar, kemudian ada pompa bahan bakar elektrik, kemudian ada filter bahan bakar. Filter bahan bakar ini digunakan untuk menyaring bahan bakar agar kotoran-kotoran tidak ikut masuk ke dalam injektor. Injektor ini berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar. Kemudian ini ada ECU atau Electrical Control Unit. Kemudian ada sensor. Sensor ini ada MPA, TPS, O2, IAT, dan ETC. Kemudian di sini ada cara kerjanya. Yang pertama itu ECU membaca sensor untuk menentukan jumlah bahan bakar yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu ada pompa elektrik yang akan menekan bensin menuju ke dalam injektor.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu injektor akan menyemprotkan bahan bakar halus ke intake, manifold, atau langsung ke dalam ruang bakar. Kemudian ada ECU. ECU ini menyesuaikan waktu penyemprotan agar campurannya efisien. Kemudian ada sistem penyaluran bahan bakar diesel. Sistem penyaluran bahan bakar diesel ini ada dua, yaitu sistem Bose pump dan juga sistem common rail. Sistem Bose pump. Apa itu sistem Bose pump? Sistem Bose pump adalah sistem injeksi bahan bakar diesel mekanis yang menggunakan pompa injeksi atau injeksi tipe plier atau inline pump atau distributor pump untuk mengatur jumlah dan tekanan bahan bakar yang disemprotkan ke ruang bakar. Kemudian sistem common rail. Apa itu sistem common rail? Sistem common rail adalah sistem injeksi bahan bakar diesel modern yang menggunakan pompa tekanan tinggi dan pipa rel atau rail sebagai tempat penyimpanan sementara bahan bakar bertekanan tinggi sebelum disemprotkan ke ruang bakar melalui injektor yang dikendalikan secara elektronik atau dikendalikan oleh ECU. Kemudian ada sistem Bose pump. Di sini ada komponen utama dari sistem Bose pump, yaitu ada tangki bahan bakar, pompa pengangkat atau feed pump, kemudian ada filter bahan bakar, ada pompa injeksi atau injection pump, dan juga ada injektor. Gimana sih cara kerja sistem Bose pump? Nah, cara kerja sistem Bose pump ini yang pertama adalah pompa injeksi itu akan menekan solar ke tekanan tinggi antara 200 sampai 600 bar. Kemudian, bahan bakar akan dikirim ke masing-masing injektor sesuai urutan pembakaran. Setelah dikirim, maka injektor akan terbuka otomatis saat tekanan mencapai ambang tertentu. Lalu kemudian ada sistem common rail. Nah, apa aja sih komponen utama dari sistem common rail? Komponen utama dari sistem common rail ini ada pompa yang memiliki tekanan tinggi, kemudian ada rail atau penyimpan tekanan, kemudian ada injektor solenoid, kemudian juga ada sensor tekanan dan juga ECU. Gimana sih cara kerja dari sistem common rail ini? Nah, cara kerja dari sistem common rail ini yang pertama adalah pompa tekanan tinggi mengisi rail dengan bahan bakar yang bertekanan 1000 sampai 2000 bar. Banyak juga ya. Kemudian ECU mengatur kapan dan berapa lama injektor membuka. Kemudian bahan bakar tersebut akan disemprotkan dengan sangat halus dan tepat waktu, sehingga akan terjadi pembakaran yang lebih sempurna. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari sistem penyaluran bahan bakar. Yang pertama adalah sistem karburator. Nah, kelebihan dari sistem karburator ini adalah memiliki struktur yang sederhana sehingga dia mudah diperbaiki. Sedangkan kekurangannya itu sistem karburator ini kurang presisi dan juga dia boros bahan bakar. Kemudian ada sistem injeksi. Sistem yang pertama adalah kelebihan dari sistem injeksi. Sistem injeksi ini memiliki kelebihan yang yaitu adalah efisien, ramah lingkungan, dan tenaganya stabil. Sedangkan kekurangannya itu adalah perawatan dari sistem injeksi ini mahal, membutuhkan sensor, dan juga
membutuhkan ECU. Lalu ada sistem BOSPAM. Kelebihan dari sistem BOSPAM ini yaitu kuat dan juga tahan lama. Sedangkan kekurangan dari sistem BOSPAM ini adalah dia kurang efisien, memiliki emisi yang tinggi. Lalu sistem common rail. Kelebihan dari sistem common rail ini yaitu memiliki lebih efisien dia, memiliki torsi yang tinggi dan juga gas buangnya itu bersih. Lalu kekurangan dari sistem common rail ini yaitu memiliki biaya tinggi, terus membutuhkan perawatan yang khusus. Selanjutnya yaitu ada contoh perhitungan dari sistem injeksi. Contoh perhitungan dari sistem injeksi. Sebuah pompa injeksi menghasilkan tekanan 1500 bar dan luas penampang ujung injektor 0,1 cm². Hitung gaya dorong yang bekerja pada jarum injektor. Gaya sama dengan tekanan dikali dengan luas penampang. Tekanannya tadi kan diketahui di sini 1500 bar. Lalu kita jadikan PA, berarti 1500 bar dikali 10⁻5 PA. Kemudian di sini ada luas penampang. Luas penampangnya tadi kan 0,1 cm² atau 0,1 dikali 10⁻⁴ meter kuadrat. Lalu kita masukkan aja, F sama dengan 1500 dikali 10⁻5 dikali 0,1 dikali 10⁻⁴ sama dengan 150 Newton. Jadi gaya dorong yang bekerja pada jarum injektor adalah sebesar 150 Newton. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi sistem penyaluran bahan bakar. Yang pertama adalah sistem penyaluran bahan bakar itu menentukan performa dan efisiensi mesin. Kemudian mesin bensin dapat menggunakan karburator atau injeksi, sedangkan mesin diesel memakai BOSPAM atau common rail. Lalu teknologi modern mengarah ke sistem injeksi elektronik karena presisi yang tinggi dan emisi yang rendah. Yang terakhir adalah pemilihan sistem tergantung jenis mesin, biaya, dan kebutuhan daya. Nah, ini ada sistem penyaluran bahan bakar ya teman-teman. Ini bisa dilihat. Ini di sini ada injektor. Terus ini ada filter. Ini ada pompa. Ini ada rail. Ini ada common rail nih di sini common rail. Ini ada PCV. Dan selesai. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Fatimah Zahra dengan NPM 2414071010 dari kelas TEP A angkatan 2024. Di sini melanjutkan materi dari sebelumnya, di mana telah ada materi motor bakar 4 tak, motor bakar 2 tak, sistem penyaluran bahan bakar, dan ini adalah materi sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Lalu kita masuk saja. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih, apa itu sistem pelumasan? Jadi, sistem pelumasan adalah sistem yang mengalirkan oli ke bagian mesin yang bergesekan agar gesekan berkurang, panas dapat diserap, dan keausan dicegah. Selain itu, oli juga membersihkan
sisa logam, dan mencegah karat. Lalu ada fungsi sistem pelumasan. Nah, fungsi dari sistem pelumasan ini yang pertama adalah mengurangi gesekan antar komponen mesin. Jadi kan kalau komponen ini terus-terusan bergesek, kan pasti dia bakalan kayak, gimana ya, tergesek, kebaret gitu. Nah, ya itulah. Jadi, fungsi oli ini biar waktu dia mengalami gesekan itu dia lebih licin. Jadi dia gesekannya lebih sedikit dibandingkan tidak ada sistem pelumasan atau oli. Lalu ada kemudian fungsi yang kedua yaitu mencegah keausan dan memperpanjang umur mesin. Setelah itu fungsi yang ketiga yaitu mendinginkan bagian mesin dengan menyerap panas dari gesekan. Lalu yang keempat itu membersihkan kotoran logam atau karbon sisa pembakaran. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu melindungi dari karena oli membentuk lapisan pelindung. Jadi kalau kita nggak ada oli, nggak ada sistem pelumasan, maka komponen dari motor bakar itu akan mudah berkarat karena kan dia dari logam ya, atau enggak dia dari besi, jadi dia gampang berkarat. Lama-kelamaan dia juga akan berkarat. Lalu selanjutnya yaitu ada jenis dari sistem pelumasan. Yang pertama itu pelumasan percik atau splash system, yaitu oli dipercikan oleh gerakan poros engkol ke bagian mesin, dan pada umumnya itu biasanya ini terjadi pada motor kecil. Kemudian ada pelumasan tekanan atau pressure system. Kemudian pelumasan tekanan ini oli dipompa dengan tekanan menuju setiap bagian mesin, dan biasanya ini itu banyak digunakan pada mobil dan juga traktor. Kemudian ada pelumasan atau mixed lubrication, yaitu di mana oli dicampur dengan bahan bakar, dan biasanya ini terjadi pada motor 2 tak. Kemudian ada pelumasan kombinasi, yaitu gabungan dari sistem percik dan tekanan yang digunakan pada mesin besar. Kemudian ada komponen dari sistem pelumasan. Yang pertama adalah bak oli atau oli pen. Nah, bak oli ini berfungsi sebagai tempat penampungan oli. Kemudian ada pompa oli yang digunakan untuk menyalurkan oli ke seluruh mesin. Kemudian ada filter oli yang digunakan untuk menyaring kotoran agar oli tetap bersih. Kemudian ada saluran oli atau oli galeri yang berfungsi sebagai jalur aliran oli. Kemudian ada katup pengatur tekanan yang berfungsi untuk menjaga tekanan oli agar tetap stabil. Kemudian ada sistem pendingin. Apa sih sistem pendingin itu? Sistem pendingin adalah sistem yang berfungsi untuk mengontrol suhu mesin agar tidak terlalu panas maupun terlalu dingin. Panas hasil pembakaran akan diserap oleh udara atau cairan pendingin yang bernama coolant dan dibuang melalui radiator atau sirip pendingin. Kemudian fungsi dari sistem pendingin. Yang pertama adalah
menjaga suhu mesin pada batas ideal, yaitu 80 sampai 90 derajat Celcius. Karena kalau lebih dari itu biasanya mesin akan mengalami overheating. Karena dia kan kalau mesin bekerja itu kan terjadi pembakaran secara terus-menerus. Yang fungsi yang kedua adalah menghindari overheating akibat pembakaran. Ya, tadi agar tidak terjadi overheating, maka diperlukan sistem pendingin agar mesin selalu berada pada suhu yang ideal, yaitu 80-90 derajat Celcius. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi pembakaran dan daya tahan oli. Lalu fungsi yang keempat yaitu mencegah kerusakan komponen karena pemuaian berlebihan. Kemudian ada jenis sistem pendingin. Jadi jenis sistem pendingin ini ada dua, yaitu sistem pendingin udara dan juga sistem pendingin air. Sistem pendingin udara atau biasa disebut dengan air cooling, itu biasanya dia menggunakan sirip pendingin pada silinder, dan udara dari kipas atau kecepatan kendaraan itu akan mengalir melewati sirip untuk membuang motor panas, contohnya sepeda motor kecil. Sistem pendingin yang udara atau yang mirip kipas ini biasanya bisa ditemukan pada motor King atau enggak motor Mega Pro ya. Nah, itu dia kan ada sirip-siripnya tuh yang di bagian bawah. Nah, itu disebut dengan pendinginan udara atau air cooling. Kemudian ada sistem pendingin air atau water cooling. Nah, sistem pendingin ini itu menggunakan air atau coolant yang bersirkulasi di dalam mantel air atau water jacket dan radiator. Contohnya mobil, traktor, dan generator besar. Nah, ini dia yang menggunakan radiator ya teman-teman. Ini biasanya banyak pada mobil. Kita bisa lihat pada mobil, traktor, itu dia menggunakan radiator. Kemudian ada komponen sistem pendingin. Nah, komponen dari sistem pendingin ini ada radiator. Radiator ini berfungsi untuk menukar panas dari coolant ke udara. Terus kalau komponen yang kedua yaitu pompa air. Nah, pompa air ini digunakan untuk mengalirkan cairan pendingin ke seluruh mesin. Kemudian ada kipas radiator yang digunakan untuk membantu aliran udara pendingin. Kemudian ada termostat yang digunakan untuk mengatur sirkulasi pendingin agar suhu stabil. Kemudian ada selang dan saluran air, yaitu berfungsi sebagai tempat aliran coolant dari mesin ke radiator. Kemudian ada cara kerja sistem pendinginan. Nah, cara kerja dari sistem pendinginan ini yang pertama adalah cairan pendingin akan disirkulasikan oleh pompa air ke dalam mantel air di sekitar silinder. Kemudian yaitu coolant atau air radiator ini akan menyerap panas dari mesin. Kemudian coolant yang panas tersebut akan mengalir ke radiator dan melepaskan panas ke udara. Nah, setelah dingin, coolant akan kembali ke dalam mesin. Dan termostat ini kerjanya itu akan memastikan sirkulasi sesuai dengan suhu mesin. Kemudian di sini ada hubungan antara pelumasan dan juga pendinginan. Nah, kedua sistem ini itu saling bekerja sama untuk membantu. Yang pertama itu membantu oli menyerap sebagian panas dari gesekan. Kan kalau mesin dia bekerja
melakukan pembakaran secara terus-menerus, dia akan melakukan gesekan secara terus-menerus sehingga akan menghasilkan panas. Dan oli ini membantu untuk menyerap panas dari gesekan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada pendinginan. Pendinginan menjaga suhu oli agar tidak terlalu panas. Jadi pendinginan ini dia akan menjaga suhu oli. Oli kan menyerap sebagian panas dari gesekan. Nah, pendinginan ini berfungsi untuk menjaga suhu oli agar oli yang menyerap panas ini tidak terlalu panas. Jadi suhu oli ini akan selalu stabil dan tidak terlalu panas. Jika salah satu dari kerjasama ini gagal, maka mesin akan cepat panas, cepat aus, dan juga mesin bisa mengalami kemacetan atau tidak berjalan. Kemudian di sini ada contoh perhitungan. Yang pertama adalah menghitung tekanan oli. Sebuah pompa oli menghasilkan gaya 150 Newton pada luas penampang 0,005 meter kuadrat. Berapa tekanan oli yang dihasilkan? Nah, di sini diketahui bahwa oli menghasilkan gaya 150 Newton. Berarti kita tulis dulu gaya atau F sebesar 150 Newton. Dan luas penampang 0,005 meter kuadrat. Kita tulis di sini A atau luas penampang 0,005 meter kuadrat. Berapa tekanan oli yang dihasilkan? Nah, tekanan itu rumusnya adalah F per A atau gaya dibagi dengan luas penampang. Di sini gayanya adalah 150 Newton dibagi dengan 0,005 meter kuadrat. 150 dibagi 0,005 itu adalah hasilnya 30.000 Newton per meter kuadrat. Nah, 30.000 Newton per meter kuadrat ini sama dengan 30.000 Pascal. Atau kalau kita ubah ke kilopascal itu menjadi 30 kilopascal. Kemudian ada menghitung kapasitas pendinginan. Sebuah sistem pendingin mengalirkan air 3 liter per menit dengan panas jenis 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Jika suhu naik 10 derajat Celcius, berapa panas yang diserap tiap menit? Jadi di sini kita tulis dulu mengalirkan air, berarti masanya 3 liter per menit. 3 liter sama dengan 3 kilo. Lalu di sini diketahui panas jenis 4.200. ini harusnya CP ya teman-teman. CP sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian di sini jika suhu naik 10 derajat Celcius, delta T 10 derajat Celcius. Nah, rumusnya itu Q sama dengan M dikali CP dikali delta T. 3 dikali 4.200 dikali 10 sama dengan 126.000 Joule. Jadi ini kenapa satuannya cuma Joule? Karena ini kan dicoret nih. Kilo coret, terus derajat Celcius, jadi hasilnya tinggal Joule. Jadi panas yang diserap tiap menit itu adalah 126.000 Joule. Kemudian di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu sistem pelumasan dan sistem pendinginan menjaga mesin tetap awet dan bekerja optimal. Kemudian oli berfungsi mengurangi gesekan dan menyerap panas. Lalu, pendingin menjaga suhu mesin agar tidak overheat. Dan keduanya itu saling berhubungan dan wajib dirawat secara rutin.
Nah, ini sistem pelumasan pada motor. Ini ada karburator, ini ada tangki oli samping, ada pompa oli, ini ada kabel gas, ini ada, ini karburator. Lalu, ini ada sistem pendinginan. Nih, ini water cooling. Ini pompa air. Nih, ini termostat. Selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fatimah Zahra dengan NPM 2414071010 dari kelas TEP A Angkatan 2024. Setelah sebelumnya ada materi motor bakar 4 tak, motor bakar 2 tak, sistem penyaluran bahan bakar, sistem pelumasan, dan sistem pendinginan. Dan yang kali ini saya akan membawakan materi tentang sistem kelistrikan. Langsung saja, apa itu sistem kelistrikan? Sistem kelistrikan adalah rangkaian komponen yang berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan energi listrik ke berbagai sistem pada kendaraan. Energi listrik ini digunakan untuk menyalakan mesin, penerangan, pengisian, dan kontrol elektronik. Tanpa sistem kelistrikan, mesin tidak dapat dihidupkan karena semua sistem utamanya seperti starter, pengapian, dan penerangan bergantung pada listrik. Lalu, selanjutnya yaitu ada fungsi sistem kelistrikan. Nah, fungsi sistem kelistrikan ini yang pertama adalah pada sistem starter atau starting system. Itu pada sistem starter ini mengubah energi listrik dari aki menjadi energi mekanik untuk memutar poros engkol saat mesin dihidupkan. Kemudian ada sistem pengapian atau ignition system, yaitu sistem ini menghasilkan bunga api di ruang bakar agar campuran udara dan bahan bakar dapat terbakar sempurna. Kemudian ada sistem pengisian atau charging system, yaitu sistem menghasilkan arus listrik saat mesin hidup untuk mengisi kembali aki dan menyuplai listrik ke seluruh komponen. Lalu ada sistem penerangan dan sinyal atau lighting dan signaling yang mengatur pencahayaan, lampu sein, indikator, dan sistem keselamatan. Kemudian ada sistem kontrol elektronik atau electronic control system yang mengatur kerja sensor, ECU atau engine control unit, dan injektor pada kendaraan modern agar efisien dan ramah lingkungan. Kemudian ada komponen utama dari sistem kelistrikan. Yang pertama itu adalah aki atau baterai. Aki atau baterai ini berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk arus arah atau arus DC yang digunakan untuk menghidupkan mesin dan perangkat listrik. Kemudian ada alternator atau generator yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik dari mesin menjadi listrik AC yang kemudian disearahkan menjadi DC oleh
rectifier untuk mengisi aki. Kemudian ada regulator atau voltage regulator yang berfungsi untuk mengontrol tegangan listrik agar tetap stabil di sekitar 12-14 volt dan mencegah overcharging. Lalu ada motor starter yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk memutar poros engkol saat pertama kali menyalakan mesin. Kemudian ada saklar atau switch, relay, dan sekring atau fuse yang mengatur aliran arus listrik, memutus otomatis jika terjadi arus pendek, dan melindungi komponen elektronik. Kemudian ada kabel dan konektor yang berfungsi menjadi jalur penghantar listrik ke seluruh sistem kendaraan. Kemudian di sini ada sistem pengapian. Sistem pengapian berfungsi menghasilkan bunga api di ruang bakar agar terjadi pembakaran bahan bakar. Ada beberapa sistem pengapian seperti konvensional, CDI, TCI, dan DIS. Nah, jenis konvensional ini memiliki komponen utama berupa koil, platina, dan kondensor, dan memiliki kelebihan yang sederhana dan juga murah. Kemudian ada jenis CDI atau kapasitor discharge ignition yang memiliki komponen CDI unit, coil, dan pickup, dan memiliki kelebihan tegangan tinggi dan api yang kuat. Lalu ada jenis TCI atau transistorisis yang memiliki komponen transistor dan juga sensor, serta memiliki kelebihan pengapian yang stabil. Kemudian ada jenis DIS atau direct ignition yang memiliki komponen utama coil pada tiap silinder dan ECU. Kelebihan dari DIS ini adalah efisien dan memiliki presisi yang tinggi. Kemudian ada sistem pengisian. Sistem ini menghasilkan listrik dengan memanfaatkan energi putaran mesin. Komponennya meliputi alternator, regulator, dan juga aki. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Pada saat mesin hidup, poros engkol memutar rotor alternator. Kemudian rotor yang memiliki medan magnet akan menghasilkan arus bolak-balik atau AC pada stator. Kemudian arus AC ini akan diubah menjadi arus searah atau arus DC oleh rectifier atau dioda penyearah. Kemudian regulator akan menstabilkan tegangan agar aki tidak overcharge. Kemudian aki akan menyimpan listrik dan mendistribusikannya ke seluruh komponen kendaraan. Kemudian ada sistem starter. Sistem starter ini memanfaatkan energi listrik dari aki untuk memutar mesin. Ketika kunci kontak diputar ke posisi start, arus listrik mengalir ke relay starter dan motor starter. Motor starter akan memutar flywheel yang terhubung ke poros engkol, sehingga mesin mulai berputar dan proses pembakaran pertama bisa terjadi. Setelah mesin hidup, kunci kontak dilepas dan arus ke motor starter akan berhenti. Lalu sistem penerangan sinyal. Sistem penerangan tidak hanya membantu penglihatan pengemudi di malam hari, tetapi juga berperan dalam keselamatan. Komponennya ini meliputi lampu utama, lampu belakang, lampu rem, lampu sein, lampu kabin, dan juga indikator di panel instrumen.
Lalu semua lampu ini akan bekerja menggunakan arus DC dari aki dan dikendalikan oleh saklar serta relay sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada sistem kontrol elektronik. Sistem kontrol elektronik ECU atau Electronic Control Unit adalah komputer mini yang mengontrol dan mengatur kerja seluruh sistem elektronik kendaraan. Fungsinya seperti otak pada manusia, yaitu menerima data dari sensor, mengolahnya, lalu mengirimkan perintah ke aktuator agar mesin bekerja optimal. Kemudian ECU ini berfungsi sebagai otak utama yang memproses data dari berbagai sensor seperti CKP sensor atau Crankcraft Position yang menentukan posisi dan kecepatan poros engkol. Lalu ada TPS, Throttle Position Sensor, yaitu untuk mendeteksi bukaan gas. Kemudian ada ETC sensor yang digunakan untuk mengukur suhu mesin, dan ada O2 sensor atau lambda untuk membaca kadar oksigen di gas buang. Kemudian ada prinsip kerja sistem kelistrikan. Yang pertama yaitu saat kunci kontak dinyalakan, aki mengalirkan listrik ke sistem starter. Kemudian motor starter memutar mesin dan mesin akan hidup. Kemudian alternator mulai menghasilkan listrik dan akan mengisi aki. Lalu regulator akan menjaga tegangan agar tetap stabil. Kemudian energi listrik disalurkan ke sistem pengapian, sensor, lampu, dan juga ECU. Setelah mesin mati, aki kembali menyuplai listrik ke sistem pasif seperti alarm atau jam digital. Kemudian ada teknologi kelistrikan modern. Beberapa inovasi yang digunakan yaitu ada smart alternator yang digunakan untuk mengatur pengisian sesuai beban listrik kendaraan. Kemudian ada start-stop system yang digunakan mesin otomatis mati saat berhenti dan menyala kembali untuk efisiensi bahan bakar. Kemudian ada regenerative braking yang berfungsi untuk mengubah energi pengereman menjadi energi listrik. Kemudian ada hybrid dan EV system yang memanfaatkan sistem motor listrik dan mesin bensin secara bergantian. Kemudian di sini ada contoh perhitungan. Yang pertama adalah perhitungan daya pengisian alternator. Sebuah alternator menghasilkan arus 30 ampere pada tegangan 14 volt. Hitung daya listrik yang dihasilkan alternator. Nah, di sini diketahui bahwa memiliki tegangan 14 volt. Di sini kita tulis tegangan atau V adalah 14 volt dan I atau arus adalah 30 ampere. Untuk mencari daya listrik itu adalah P sama dengan V dikali I. P sama dengan 14 dikali 30. P sama dengan 420 watt. Jadi, daya listrik yang dihasilkan alternator adalah 420 watt. Kemudian ada kesimpulan. Sistem kelistrikan adalah penyuplai utama energi untuk seluruh sistem kendaraan. Terus terdiri dari sistem pengisian, starter, pengapian, penerangan, dan kontrol elektronik.
Kemudian ada teknologi modern membuat sistem ini lebih efisien dan juga presisi. Lalu ada perawatan rutin yang penting untuk mencegah gangguan saat berkendara. Dan ini adalah sistem kelistrikan yang biasa ada. Ini ada CDI tadi ya, kapasitor, discharge ignition. Terus ini di sini ada kunci kontak. Di sini ada dinamo, ini ada relay. Di sini ada akinya. Ini adalah lampu stop atau lampu rem. Nah, ini ada switch starter tangan. Ini switch rem kanan dan ini rem kiri. Selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fatima Zara dan NPM 2414071010 dari kelas TPA Angkatan 2024. Jadi setelah sebelumnya ada materi motor bakar 4 tak, motor bakar 2 tak, sistem pelumasan, sistem penyaluran bahan bakar, sistem kelistrikan, dan yang terakhir adalah sistem transmisi manual dan matic. Jadi kita langsung aja. Nah, sistem transmisi merupakan rangkaian komponen pada kendaraan yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Transmisi juga berfungsi untuk mengatur perbandingan gigi atau gear ratio agar kendaraan dapat berakselerasi dengan efisien sesuai kebutuhan baik saat menanjak, menyalip, maupun melaju konstan. Tenaga yang dihasilkan mesin tidak langsung disalurkan ke roda karena mesin berputar pada kecepatan tinggi, sedangkan roda memerlukan putaran yang lebih rendah dengan torsi besar. Di sini peran transmisi adalah mengatur rasio perbandingan antara putaran mesin dan roda sehingga kendaraan dapat bergerak efisien, kuat, dan halus. Kemudian ada fungsi dari sistem transmisi. Yang pertama adalah meneruskan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mengubah perbandingan kecepatan dan torsi saat kendaraan butuh tenaga besar atau saat menanjak, transmisi menambah torsi. Saat melaju cepat, transmisi mengurangi torsi untuk efisiensi bahan bakar. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu memungkinkan kendaraan berjalan mundur melalui gigi mundur atau reverse gear. Fungsi yang keempat yaitu memutus hubungan mesin dan roda saat kendaraan berhenti tanpa mematikan mesin. Biasanya ini dibantu kopling atau torque converter. Kemudian fungsi yang kelima yaitu menyesuaikan putaran mesin agar tetap dalam area efisiensi maksimum. Kemudian ada jenis sistem transmisi. Yang pertama adalah sistem manual atau manual transmission. Sistem ini membutuhkan kendali penuh dari pengemudi. Pengemudi mengoperasikan pedal kopling untuk memutus tenaga mesin dan tuas persneling untuk memilih torsi gigi yang diinginkan. Cocok digunakan pada kendaraan yang memerlukan tenaga besar dan presisi tinggi seperti truk, kendaraan off-road, dan motor bebek. Transmisi otomatis atau automatic transmission. Pada transmisi otomatis,
Perpindahan gigi dilakukan secara otomatis oleh sistem hidrolik dan elektronik. Sistem ini tidak menggunakan pedal kopling karena perpindahan torsi. Dilakukan oleh torque converter. Sistem valve body terus cocok untuk kendaraan perkotaan karena praktis, halus, dan tidak melelahkan pengemudi. Lalu ada komponen utama dari sistem transmisi manual. Yang pertama ada kopling yang berfungsi untuk memutus dan menyambungkan tenaga antara mesin dan transmisi. Saat pedal kopling ditekan, hubungan tenaga terputus, memungkinkan pengemudi mengganti gigi tanpa merusak roda gigi. Lalu ada gearbox atau kotak gigi yang berisi roda gigi dengan rasio berbeda. Gigi 1 sampai 5 atau 6 dan gigi mundur. Semakin kecil gigi, semakin besar torsi yang dihasilkan. Kemudian ada poros input dan output. Poros input itu untuk menerima tenaga dari mesin, sedangkan poros output itu meneruskan tenaga ke poros propeller atau rantai penggerak. Lalu ada synchronizer yang berfungsi untuk menyamakan kecepatan antara gear yang akan dihubungkan agar perpindahan gigi halus. Kemudian ada tuas persnelling, yaitu alat kontrol yang digunakan untuk pengemudi memilih rasio gigi tertentu. Kemudian ada cara kerja sistem transmisi manual. Yang pertama yaitu saat kendaraan mulai berjalan, pengemudi menekan pedal kopling untuk memutus hubungan mesin dan transmisi. Lalu pengemudi memilih gigi pertama pada tuas persnelling, dan setelah kopling dilepas perlahan, tenaga mesin disalurkan ke roda melalui rasio gigi pertama yang besar, menghasilkan torsi tinggi namun kecepatan rendah. Ketika kendaraan sudah cukup cepat, pengemudi memindahkan ke gigi yang lebih tinggi. Setiap perpindahan gigi akan mengurangi torsi tetapi menambah kecepatan. Lalu di sini ada komponen utama otomatis. Yang pertama adalah torque converter, yaitu menggantikan fungsi kopling dengan menggunakan fluida atau oli transmisi untuk mentransfer tenaga dari mesin ke transmisi. Komponen utamanya meliputi pump impeller, turbin runner, dan stator. Terus ada planetary gear set yang berfungsi untuk mengatur rasio gigi dengan sistem gear planet dan sun gear. Lalu ada hydraulic control unit dan valve body yang digunakan untuk mengatur aliran dan tekanan oli untuk menentukan gigi mana yang aktif. Lalu yang terakhir ada Transmission Control Unit atau TCU, yaitu komputer kecil yang membaca data sensor seperti kecepatan, beban, suhu, dan throttle untuk menentukan waktu perpindahan gigi secara otomatis. Lalu ada cara kerja sistem otomatis. Yang pertama itu saat pedal gas diinjak, torque converter mengalirkan tenaga mesin ke sistem gear.
Lalu tekanan oli diatur oleh valve body berdasarkan sinyal dari TCU. Kemudian planetary gear set akan berpindah rasio secara otomatis tergantung kecepatan dan beban mesin. Hasilnya, perpindahan gigi terjadi tanpa hentakan atau smooth shifting. Kemudian ada jenis transmisi modern, yaitu ada CVT atau Continuously Variable Transmission, yaitu menggunakan puli dan sabuk logam fleksibel, menghasilkan perubahan rasio gigi yang halus tanpa hentakan. Kemudian ada DTC atau Dual Clutch Transmission, yaitu menggunakan dua kopling otomatis untuk gigi ganjil dan genap yang membuat perpindahan gigi sangat cepat dan efisien. Kemudian ada AMT atau Automated Manual Transmission, transmisi manual yang dikendalikan secara otomatis oleh aktuator dan sistem elektronik. Kemudian ada perawatan sistem transmisi. Yang pertama adalah ganti oli transmisi secara berkala. Kalau pada transmisi manual itu setiap 10.000 sampai 20.000 km. Sedangkan pada transmisi otomatis setiap 40.000 sampai 60.000 km. Lalu hindari menahan kopling pada transmisi manual agar kampas tidak cepat aus. Jangan mengganti posisi tuas DRN saat kendaraan masih bergerak pada transmisi otomatis. Kemudian periksa kebocoran oli dan suara abnormal dari gearbox. Kemudian gunakan oli transmisi sesuai spesifikasi pabrikan atau ATV untuk matic dan gear oli untuk manual. Kemudian di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu sebuah mesin memiliki torsi sebesar 180 Nm dengan rasio gigi 3,5:1 dan rasio final drive sebesar 4,1:1. Hitung besar torsi pada roda penggerak. Nah, di situ diketahui bahwa torsi mesin sebesar 180 Nm dan rasio gigi sebesar 3,5:1. Kemudian juga ada rasio final drive sebesar 4,1:1. Nah, untuk torsi roda itu kita menggunakan rumus torsi mesin dikali rasio gigi dikali rasio final. Torsi roda sama dengan 180 dikali 3,5 dikali 4,1. Jadi dihasilkan torsi roda sebesar 2,583 Nm. Kemudian ini ada bentuk dari transmisi manual. Ini bentuknya, nih, ada counter shaft, ada front bearing, ini ada input shaft-nya, ini ada output-nya, ini ada shift rail, ini shift fork, locking ring, nih, gear dog tab, dan ini skinozer. Lalu ada transmisi otomatis di sini. Ini ada tadi torque converter, ini ada oli pump, ini ada planetary gear set, terus output shaft, ini valve body, oli pan, ini band brake, dan ini clutch specs. Ini juga clutch specs nih, 2. Nah, ini ada komponen otomatisnya ya teman-teman. Terus selesai. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa selanjutnya.